Bayangkan padang luas yang terbakar matahari. Di satu sisi, 40.000 pasukan Muslim berdiri tegak, terbungkus debu dan iman. Di sisi lain, ratusan ribu pasukan Romawi Timur dengan perlengkapan megah dan ambisi merebut kembali tanah Syam. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan antara keimanan dan kekaisaran. Dan di tengah padang itu, berdiri seorang jenderal legendaris tak pernah kalah dalam satu pun pertempuran. Namanya Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Inilah kisah Perang Yarmuk. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam melanjutkan misi dakwah dan pembebasan dari penindasan. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan ke Syam untuk membebaskan rakyat dari tirani Bizantium. Damaskus, Homs, dan banyak kota lain dibebaskan dengan damai ataupun perang. Tapi, Kekaisaran Bizantium tidak tinggal diam. Kaisar Heraklius dalam amarah dan dendam mengumpulkan pasukan dari berbagai wilayah. Armenia, Yunani, bahkan pasukan sekutu Arab Kristen Ghassan. Mereka ingin menghapus jejak Islam dari Syam. Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai komandan utama. Tapi karena ancaman yang sangat besar, Umar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin secara militer. Dengan strategi dan pengalaman luar biasa, Khalid mulai menata pasukan menuju pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam awal. Lokasi strategis. Di lembah Yarmuk, dekat perbatasan Suriah dan Yordania, pasukan Muslim memilih lokasi tinggi, diapit jurang dan sungai. Khalid memanfaatkan medan ini agar pasukan Romawi yang besar tidak bisa bergerak bebas. Hari pertama, pasukan Bizantium mencoba memecah kekuatan Muslim dengan serangan dari sisi kiri dan kanan. Tapi Khalid cepat mengatur ulang formasi. Pertempuran berlangsung sengit, suara takbir dan gemuruh pedang mendominasi udara. Tak ada yang menang hari itu, tapi semangat Muslim tetap menyala. Hari kedua hingga keempat, hari demi hari tekanan meningkat. Pasukan Romawi menyerang secara bergelombang. Beberapa sayap Muslim nyaris roboh. Tapi para sahabat seperti Abu Ubaidah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Dirar bin Al-Azwar berdiri kokoh di garis depan. Bahkan para wanita muslimah berada di belakang, barisan menyemangati, bahkan mengancam mereka yang mundur untuk kembali berjuang. Hari kelima Khalid melancarkan taktik cemerlang. Ia mengirim pasukan berkuda elit menyerang dari sisi belakang Romawi saat mereka lengah. Serangan balik ini membuat barisan Romawi kacau. Mereka mulai kehilangan kepercayaan dan arah. Hari ke-6 pagi itu, Khalid memimpin serangan besar-besaran. Teriakan takbir menggema. Pasukan Romawi yang sudah kelelahan dan terpukul moralnya mulai lari. Sebagian jatuh ke jurang sungai Yarmuk. Jenderal Fahan tewas. Puluhan ribu pasukan Bizantium binasa. Dan kemenangan jatuh ke tangan umat Islam. Peran tokoh-tokoh Khalid bin Walid tak tertandingi dalam taktik. Abu Ubaidah sebagai penyeimbang spiritual dan strategis. Ikrimah bin Abu Jahal yang mati syahid dengan heroik, dan para wanita yang menjaga kehormatan dan moral pasukan. Setelah kekalahan di Yarmuk, Kaisar Heraklius meninggalkan Syam untuk selama-lamanya. Ia menangis dan berkata, "Selamat tinggal Syria, engkau tak akan pernah kembali padaku." Yarmuk adalah titik balik, wilayah Syam dibebaskan. Kemenangan ini bukan karena jumlah, bukan karena perlengkapan, tapi karena iman, disiplin, dan kecerdasan taktis. Sejarah mencatat Yarmuk sebagai salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia. Dan umat Islam, dengan keyakinan penuh mengukir sejarah gemilang. Sesungguhnya ketika hati bertumpu pada Allah, tak ada kekuatan dunia yang mampu meruntuhkannya. Inilah kisah tentang keberanian, iman, dan strategi. Inilah Yarmuk. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semangat para sahabat, keteguhan mereka dalam membela kebenaran, dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini agar generasi hari ini tahu bahwa kemenangan sejati lahir dari iman yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan.